Như vậy là có bàn thắng dành cho các thủ Indo khi mà mình vẫn còn đang gõ. Contek cara Malaysia, pelatih Turkmenistan sebut timnas Indonesia berbahaya. Menghadapi timnas Indonesia, pelatih Turkmenistan Mergen Orazov menilai pasukan Sintayong sangat kuat. Selain itu, Orazov menilai pelatih kepala timnas Indonesia merupakan sosok pelatih yang hebat yang mana telah membuat permainan skuad Garuda menjadi bagus. Di atas kertas, timnas Indonesia memang diunggulkan dengan 2 kemenangan, 1 laga imbang dan 1 laga kalah. Meski memang pada ranking FIFA Indonesia harus mengakui Turkmenistan berada di atas skuad Garuda. Untuk itu Orazov mengaku tidak meremehkan timnas Indonesia pada pertandingan ini. Bahkan ia mengaku terus mengulik mengenai kekuatan pasukan Sintayong. Pihaknya sampai menganalisa pertandingan Indonesia versus Argentina saat FIFA Matchday Juni lalu. Menurutnya, tim asuhan Sintayong ini mampu bermain bagus dan memberikan perlawanan sengit kepada tim Tenggo yang berstatus juara dunia. Pemain-pemain timnas Indonesia ini menurutnya juga memiliki kualitas yang bagus serta mampu memberikan ancaman berbahaya bagi timnya. Jadi kami tidak menganggap satu saja yang berbahaya, tapi yang bahaya adalah keseluruhan tim. Timnas Indonesia punya pelatih yang bagus dan terorganisasi dengan bagus. Jelas pelatih Turkmenistan. Bahkan guna meredam serangan dari skuad Garuda, pelatih timnas Turkmenistan Mergen Orazov mencontek cara pelatih timnas Malaysia U23 Elangon Ella Farasan. Sementara itu, hal lain yang menarik dari laga FIFA Matchday ini adalah adu mekanik antar dua pelatih dengan latar belakang yang berbeda. Rekam jejak Sintayong tentu sudah tidak diragukan lagi dan telah banyak diketahui oleh publik tanah air, di mana pelatih asal Korea Selatan itu mampu membuat permainan timnas Indonesia lebih atraktif dan terstruktur dalam menyerang. Sementara itu, rekam jejak yang berbeda dimiliki oleh Mergen Orazov. Sebelum menangani timnas sepak bola negara asalnya, rupanya dia sempat pula berkarir sebagai pemain dan pelatih futsal. Bahkan pada 2020, dia dipilih sebagai pelatih futsal terbaik di negaranya. Timnas U23 Indonesia tunjukkan perkembangan. Ketum PSSI berikan peringatan. Sintayong memang tidak bisa bersantai sama sekali pada akhir-akhir ini, sebab ia menukangi 2 timnas Indonesia sekaligus, yakni timnas U23 Indonesia dan timnas senior. Walaupun untuk timnas senior selama persiapan lebih banyak dipimpin oleh asistennya, tetapi Sintayong tetap berbolak-balik dari Solo ke Surabaya. Karena pelatih asal Korea Selatan ini mendampingi langsung tim nasional saat menjalani pertandingan. Kini satu agenda internasional pun telah dilalui timnas Indonesia dengan baik. Ia mengaku kelelahan karena perjalanan dari Solo ke Surabaya memang membutuhkan waktu. Meski ia merasa lelah, namun pelatih asal negeri Gingseng ini mengaku masih menikmati. Ia bahkan mengaku tetap senang dan memuji melihat perkembangan pemain timnas Indonesia U23. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir mewanti-wanti skuad Garuda Muda, utamanya setelah melihat Turkmenistan mencukur Taiwan dengan skor 4-0 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Erick Thohir berharap timnas U23 Indonesia tidak bernasib sama seperti dengan Taiwan. Lebih dari itu, melihat fakta bahwa timnas Indonesia memiliki pemain yang terbatas, Erick Thohir berpandangan bahwa regenerasi pemain tim nasional menjadi penting untuk diperhatikan. Dengan demikian, jika semua timnas level umur bermain secara beruntun, maka tidak perlu dikhawatirkan untuk komposisi skuadnya. Karena inilah kenapa kita harus perbanyak pemain tim nasional, karena jumlah kita tipis. Pemain ini yang harus kita terus tambah. Jelas Erick Thohir. Formasi mengerikan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bersama deretan pemain naturalisasi. Setelah berjuang habis-habisan di Qatar untuk lolos ke Piala Asia 2023, tidak heran jika PSSI sedang melakukan gebrakan untuk memperdalam kekuatan Garuda. Karena ini merupakan capaian istimewa, sebab timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah 15 tahun lamanya. Salah satu yang dilakukan oleh Erick Thohir beserta jajarannya adalah memburu pemain keturunan Grade A.
Ada nama JIZ yang belakangan ini center menjadi perbincangan, di mana ia ramai menjadi gunjingan usai postingan dari ketum PSSI. Tentu naturalisasi JIZ bakal membantu komposisi pemain timnas Indonesia lebih berkualitas di Piala Asia 2023 mengingat statusnya sebagai pemain Liga Italia. Keberadaan JIZ pun akan sangat penting untuk lini belakang timnas Indonesia. Adanya JIZ di timnas Indonesia juga bisa membuat frustasi lini depan Vietnam yang diprediksi dikomandoi oleh Nguyen Thanh Linh dan Nguyen Van Nguyen. Sementara itu pemain keturunan Miss Hilgers baru-baru ini juga seperti mulai memberikan tanda untuk merapat ke timnas Indonesia. Kode yang diberikan bek berusia 22 tahun itu dengan memunculkan video kualifikasi Piala Asia U23 2024 hingga gambar jam yang seolah kode bahwa dirinya masih harus menunggu untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Kemudian nama pemain terbaru yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah Nathan Joelon. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini telah mengisyaratkan ketertarikannya untuk menjalani proses naturalisasi. Apabila melihat rekam jejaknya, Nathan merupakan salah satu prospek menarik untuk timnas Indonesia. Apalagi bek kiri berusia 21 tahun ini tengah berkarir di kasta kedua Liga Inggris bersama Swansea City. Sebenarnya keputusan menaturalisasi pemain belakang sempat menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Mengingat saat ini yang menjadi pekerjaan rumah adalah lini depan timnas Indonesia yang dinilai kurang garang dan konsisten. Namun sepertinya juru racik asal Korea Selatan ini memiliki alasan tersendiri. Sintayong melihat jika lini pertahanan Indonesia belum cukup bagus terutama untuk menghadapi skema bola mati. Pada set piece bola mati seperti sepak pojok, Indonesia kerap kali kecolongan ketika harus duel bola-bola atas. Masalah postur tubuh yang kurang begitu tinggi yang dimiliki oleh pemain Indonesia berusaha Sintayong atasi dengan menaturalisasi pemain keturunan di posisi lini belakang. Kemudian naturalisasi yang dilakukan Sintayong juga menunjang filosofi bermainnya, di mana dalam skema Sintayong fullback memiliki peran yang sangat penting.